Oke, baik. Perkenalkan, saya Jonathan Kaligis dengan NIM 230211060040. Oke, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan lanjut ke dalam modul 7, yaitu Augmented Reality User Defined Target pada mata kuliah praktikum sistem multimedia. Nah, ini kira-kira sama seperti modul 6, tapi ada sedikit perbedaan yang nanti akan kita lihat di modul dan ikuti terus sampai akhir agar bisa mengetahui apa perbedaannya. Oke, di sini alat dan bahan kira-kira hampir sama ya. Masih ada Vuforia. Ini dua sama ya, jadi nomor dua ini sama. Vuforia Augmented Reality Support itu adalah Vuforia Sample Core juga. Nah, Unity-nya ini eh, saya menggunakan yang Unity terbaru ya, yang ini. Oke, kita lanjut saja. Jadi, kira-kira halnya sama seperti sebelumnya, yaitu yang pertama kita hapus dulu hierarki. Hierarki kita hapus main kamera, lalu di sini kita import dulu aset package, sorry, yaitu package yang Foria tersebut. Yep, di modul 6 tadi. Masih ada di modul 6. Oke, di sini import saja. Kita import. Ya, untuk tutorial mendapatkan license key-nya, seperti sebelumnya, itu ada di video sebelumnya ya. Jadi bisa dicek lagi dan bisa dilihat ya. Sama seperti di sini, mungkin saya bisa tunjukkan sebentar sambil update untuk package-nya. Jadi di sini ini untuk download-nya, Korea, lalu di sini ada eh, license-nya, di mana di sini bisa dipakai dengan cara untuk pakainya itu jadi di my account. Di tampilan awalnya kan jadi home, lalu di sini ada my account. Nah, di sini ada plan and license, lalu bisa generate basic license. Seperti ini. Jadi bisa namakan, lalu lanjut-lanjut, dan dia akan muncul hasilnya jadi seperti ini dan bisa dipergunakan lagi. Nah, kita copy sambil kita menunggu.
Oke, nah di sini selanjutnya saja kita akan membuat AR kamera ya. Jadi sudah ada Vuforanya, Vuforianya. Lalu kita akan membuat AR kamera seperti biasa. Yap, AR kamera. Lalu selanjutnya kita akan membuat juga yang namanya target. Image target. Yap, image target. Lalu targetnya kita akan gunakan ini. Kita langsung import saja. Ini buku tuh. Oh yang box. Langsung sama ini kita masukkan. Ya, masukkan di aset ya. Kita import aset dulu. Oke, setelah import aset selesai, kita tekan image target, kita drag and drop ke dalam sini. Setelah itu untuk anime karakternya kita masukkan di sini. Yap, kita kecilin sampai 0,02. Sebenarnya ini ya, diberdirikan saya. Kita bandingkan di modul 6 kan di kita bikin dia tidur. Nah, ini kita bikin dia berdiri aja. Nah, ini kita. Sorry. Yups. Oke, kita akan buat juga kanvas. Dalam kanvas kita akan kita akan eh, membuat yang namanya button lagi. Button mana button? Ada guys ya. Button. Ya, tapi sebelum itu kita atur dulu. Yup, gitu ya. Kita atur kayak arahnya ke sana. Oh ya, ini anime karakternya kita arahkan ke besokan pula ya. Oke. Oke. Setelah itu diam. Nah, eh, nah, oke, lanjut. Setelah itu kita atur buttonnya, kita adjust dulu. Mungkin jadi bagus ya. Mulai. Ayo, mulai. Buttonnya teksnya kita ganti. Kita besarin tadi kan kecil lah. Sorry. Buttonnya. Yap, oke. Oke, ada. Itu.
Yap, lalu selanjutnya untuk karakternya tadi ya, kan. Lalu kita ke button, ini, button, jack, jack, if, aktifkan, ya, seperti itu. Kita coba dulu ya, kalau dia berhasil atau tidak. Di sini. Kita coba terlebih dahulu, jika dia berhasil atau tidak. Kalau sebelum berhasil, coba lain. Coba lagi. Iya, lupa saya. Tekan dulu. Nah, render lagi. Oh, sebentar ya. Yap, nah, gitu, bos. Oke, kita mulai. Bisa belum terdeteksi dia. Wait, kita coba lagi ya. Oke, sebentar ya. Kita coba. Mungkin karena license-nya ini. Ya, license-nya belum jalan. Apakah tuh... ya, ini kita belum dipakai. Nah, kopi dulu. Caramu. Na, 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 na. Supaya sungguh kasar aku kepadamu. Oke, kita coba lagi. Oke, jadi ternyata eh, license saya belum diisi tadi, jadi belum berhasil. Kita coba lagi. Nah, betul-betul ya. Nah, mungkin ini penyebabnya. Nah, seperti itu ya. Jadi berhasil. Oke, kita lanjut saja dulu. Nah, ini sudah berhasil. Kita lanjut.
Wah, jangan dulu lihat-lihat ya. Mulkan soalnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut karena sudah selesai, sudah bisa. Sudah ya.
Sini bisa. Kita lanjut ke modul, di mana modul tersebut akan kita baca, kita lanjut di bagian metode. Ini kan modul sebelumnya sama. Nah, di sini di bagian yang di akhir-akhir karena ini tadi sama ya. Nah, oh yang ini. Jadi kita langsung membuat kita akan membuat quality meter, yaitu dia eh, melihat kualitas dari eh, gambar. Jadi seperti image tracker ya. Jadi misalkan saya tunjukkan wajah, maka dia akan seperti ini berwarna hijau kalau dia mendekati atau bahkan itu objeknya. Jika dia kuning, maka dia hampir mendekati, dan jika dia merah, jadi jauh atau tidak mendekati. Nah, kita akan buat seperti itu. Kita langsung saja. Di sini, kita langsung create di canvas. Kita klik kanan, kita create empty ya. Nah, create empty, setelah itu kita akan masukkan yang namanya image. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita duplikat saja. Nah, kita akan memberi warna kiri kanan, kiri tengah kanan. Di sini kita akan beri nama merah. Ini kuning, ini hijau. Lalu di sini kita akan membuat script atau codingan, dan new script, status frame, quality. Oh ini sudah, sudah pernah. Kita tambah underscore aja. Oke, create and add. Oh ya, ini saya sudah buat tadi ya. Jadi saya coba buat, dan kodenya sudah ada di saya juga, script kodenya. Jadi nanti jika ingin untuk scriptnya nanti akan saya bagikan, jika ingin bisa di komen. Nah, file quality. Nah, ini. Nah, kodenya yang di sini. Jadi bisa diakses saja ya. Ini. Nah, bisa di screenshot. Lalu kalau sudah, saya akan copy, paste, kita save. Lalu kita masuk ke Unity. Nah, dia akan running kodenya. Nah, ya, kita hapus saya dulu untuk yang ini. Kita delete. Biar bisa dapat apa lagi. Nah, selesai ya. Karena tadi ada dua, jadi kodenya hanya ditujukan hanya untuk satu, dan dia akan bertabrakan di kedua. Dan di sini kita lihat ya, game objeknya sudah ada. Tadi sebelumnya kan tidak ada apa-apa, tapi di sini ada skripnya. Skripnya sudah membuat untuk eh, target kita. Jadi image targetnya ini kita bisa isi dengan buku. Di buku terus ini. Oh sorry, ini aja deh. Yang ini yang sudah kita pakai tadi. Yang kita sudah isi ke dalam sampel scene ini. Lalu kita masukkan hijau. Hijau itu high indicator ya. Kuning itu yang ini medium, merah itu yang low. Nah, ya saya lupa sesuatu, yaitu saya membuat warnanya. Saya buat merah, ini hijau. Oke, kita akan setelah itu kita akan eh, testing. Jadi seperti ini, akan testing. Tapi biasanya akan ada sedikit bug di awal, jadi mungkin belum terdeteksi, jadi harus diulang-ulangi lagi, harus di replay lagi. Nah, coba dia harusnya sudah langsung muncul ya. Tapi kalau belum,
Berarti dia belum belum running benar-benar untuk kodenya. Nah, mungkin kita, itu sudah ada ternyata. Nah, itu hijau ya. Nah, sebenarnya bukan masalah objeknya, tapi masalah image-nya di sini ini akan muncul warna atau akan sesuai atau tidak. Jadi kalau kita tidak menggunakan apa-apa, jadi kita reset dulu. Kita reset, kita reset, atau mungkin kita replay lagi. Kita akan menunjukkan bahwa jika dia tidak ada objek yang serupa dengan yang di track tadi atau di image tracker tadi, maka dia akan berwarna merah. Coba misalkan objek suatu, atau mungkin kita biarin seperti ini. Jadi akan muncul warna merah sebagai penanda bahwa dia ada low indikator atau tidak. Lalu kita akan mulai. Oke, masih belum. Kita coba lagi. Dia belum terdeteksi, dia belum bisa eh, benar-benar berjalan ya. Tapi kalau kita langsung ini, dia langsung muncul warna hijau seharusnya. Jadi kita mulai. Tapi kita tidak sampai. Dia memang eh, mungkin harus diekspor dulu ya baru jadi. Ini hanya dicoba-coba dulu. Mulai. Laptop belum bisa. Ya. Nah, itu langsung jadi. Nah, hijau, kita tidak. Nah, dan seperti itu untuk eh, nah, kita coba ini. Nah, gitu ya. Jadi objeknya, jadi harus didekati gitu ya, objeknya. Kita ada objeknya. Yang warna kuning susah didapatkan karena dia bagian dari eh, dia itu antara iya dan tidak, jadi dia di tengah-tengahnya. Makanya dia agak sulit untuk muncul outputnya karena dia medium di tengah-tengah seperti itu. Oke, itu saya dari saya dan itu deteksi yang ini harus pelan-pelan. Oke, itu saja dan itu yang menjadi deteksi dan sekaligus augmented reality. Jadi dalam augmented reality ada deteksinya. Ya, terima kasih sudah menonton dan terima kasih.